Halo guys, balik lagi bersama saya Agus di Siniar Langgam Pustaka. Saya bersama Kang Husni Mubarok selaku Sekretaris PW Ibnu Jabar. Nah, sebenarnya apa ya? Kita udah kenal dari dulu ya Kang ya. Udah dari kecil karena Kang Husni itu salah satu kakak tingkat saya, beda 1 tahun atau 2 tahun umurnya, dan kita satu kampung, satu daerah, satu RT malah. Jadi ketika di rumah ya memang inilah teman ngobrol saya gitu Kang. Teman ngopi. Nah, nih teman-teman, kalau mau tahu nih Kang Husni ini menurut saya salah satu orang yang paling sibuk gitu yang saya tahu. Karena apa? Bener. Kalau apa namanya di WA itu kegiatannya tuh banyak banget. Satu waktu bisa di Tasikota, satu waktu bisa di kabupaten, satu waktu tiba-tiba di Garut, satu waktu tiba-tiba di Bandung. Ngapain sih Kang? Kegiatan sekarang tuh apa sebenarnya? Kalau berbicara kegiatan ya memang bagi seorang sosok aktivis mungkin bahasa kerennya gitu kan. Aktivis. Bahasa untuk seorang pengurus mungkin ya, seorang pengurus yang hari ini mungkin aktif di organisasi. Itu adalah jalan ninja dan jalan kehidupan yang harus ditempuh gitu. Karena mungkin saya besar dan saya dikenal itu dalam ruang lingkup organisasi di bawah tubuh Nahdlatul Ulama, yaitu di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi semenjak tahun sekitar 2012 saya lulus SMA-nya? Belum, masih ber-SMA. 2012-2013 saya ber-IPNU sampai sekarang gitu ya. Kalau sekolah gitu kan wajib belajar cuman 9 tahun ya, kuliah 4 tahun. Saya di ber-IPNU itu udah hampir 11 tahunan lah. Di IPNU itu. Jadi mungkin pada saat ini mengenal dunia, mengenal itu ya melalui jalur organisasi. Dan memang kegiatan yang memang agak padat ada di satu kota ini itu tidak lepas daripada tanggung jawab dan kewajiban sebagai sekretaris IPNU Jawa Barat. Yang memang sekarang sedang menjabat sekretaris PW IPNU kan? IPNU Jawa Barat. Dan memang hal itu menjadi sebuah hal yang pernah saya impikan sebenarnya dulu itu. Ketika masih kecil, ketika masih dalam buayan gitu kan, romantisme gitu kan, pernah memimpikan gitu, karena mungkin terlahir juga daripada keluarga yang memang ada irisan ataupun ada ketertarikan dengan NU, walaupun secara organisasi nggak terlalu dalam gitu kan. Dari mulai kakek itu dulu juga sempat katanya menjadi salah satu Rois Suriah di Bantar Kalong. Aki Saipudin ya. Iya. Semenjak tahun 90-an. Dan di rumah itu melihat juga ada logo-logo. Dan kemudian mungkin kenapa saya bisa yakin dalam sebuah perjalanan yang hari ini saya tempuh itu karena salah satu wasiat guru mungkin dari Pondok Pesantren Baitul Hikmah Kuning itu adalah perlu jadi NU. Dan selanjutnya itu melihat kiprah keluarga sendiri, mungkin ada sosok kakak dan sebagainya yang memang terlihat asik gitu kan, melanglang buana dari kota satu ke kota yang lain. Tapi setelah kita jalani sekarang ternyata capek juga gitu. Tapi memang banyak hal dan banyak manfaat gitu dari semua hal ini. Karena apa yang hari ini kita lakukan itu tiada lain harus dinikmati gitu. Betul. Walaupun dalam satu sisi kadang lamun bahasa Sundana mah jelema mah jijigahan gitu. Benar. Jiga nungeuna cenah si Husni kukur asli gitu kan. Termasuk saya gitu deh ketika lihat Husni, anjir ya orang kumaha gitu, tenaganya kok nggak habis-habis satu. Padahal kan dalam satu momen itu kita ada saatnya kita juga bingung untuk pulang gitu kan. Pernah ada cerita menarik deh, ceritakan yang tentang kamu tuh ke Bandung kalau nggak salah, terus habis duit, terus kamu mau makan tiba-tiba cuman punya KTP tuh, yang cerita itu inget ya? Coba deh ceritakan. Itu anjing kocak tuh. Ini sebenarnya hal-hal yang memang perlu disensornya. Tapi gak apa-apa lah, karena Kang Agus yang minta gitu. Jadi saya itu lulus kuliah 2018.
sebagaimana orang habis kuliah. Orang habis kuliah itu biasanya mencari pekerjaan, mencari kesibukan yang lain dan yang lain-lainnya lah. Cuman saya mengambil jalan yang berbeda waktu itu. Mungkin ada tuntutan keluarga apa itu kan sama lah. Siklusnya itu pasti normal. Normal itu dia beres SMA, kuliah. Setelah kuliah itu dia tidak harus kerja. Apakah itu penghasilannya sedikit atau besar kan yang penting ada aktivitas kegiatan. Gitu. Ya saya juga sebenarnya ingin membuktikan itu bahwa kita ada kegiatan. Cuman dalam arti saya ingin menapaki jalan yang berbeda gitu. Karena gimana ya, yang namanya kenyamanan dan yang namanya rasa kita untuk berjalan sesuai dengan hati itu kan gak bisa dibeli dengan uang sebenarnya gitu kan. Itu juga menjadi sebuah jalan seperti kayak seniman ya apa gitu kan. Tapi waktu selesai kuliah saya itu waktu itu malah menjadi ketua IPNU Kabupaten Tasik. Dalam keadaan menjadi ketua IPNU Kabupaten Tasik, yang tentu aktivitas itu lebih padat di antara 39 kecamatan Kabupaten Tasikmalaya. Yang memang itu sangat luar biasa kan, agak jaraknya itu sangat. Kan kalau kita tahu Kabupaten Tasik itu dari satu kecamatan ke kecamatan lain itu kan edan-edanan gitu jauh nah. Satu minggu itu saya bisa mengunjungi 2 atau 3 kecamatan. Yang memang itu kan luar biasa kadang itu perjalanan itu. Dari Singaparna ke Cipatujah, dari Cipatujah misalnya harus ke daerah Cineam, itu kan jaraknya sangat berjauhan gitu dalam satu ini. Kadang kita berbagi peran dengan pengurus yang lain gitu kan. Cuman saya ketika menjadi ketua itu ada suatu terbesit dalam hati itu tetap aja ingin menghadiri gitu. Misalnya kita pembukaan di Cipatujah. Biasanya kegiatan itu Sabtu Minggu yang padat itu. Minggunya di mana? Dan biasanya karena waktu itu saya udah beres kuliah, punya ambisi lah ingin melanjutkan studi di luar kota karena saya tercipta itu lahir di Tasik. SD di Tasik, sekolah SMP, SMA di Tasik, lalu kuliah pun di Tasik. Dan salah satu yang melatar belakangi saya kenapa ingin mengenal dunia lain bisa itu karena saya kuliahnya di Tasik. Nantilah kita bercerita tentang kuliah itu karena terlalu ini. Kenapa deh sok ceritakan? Jadi waktu kuliah itu saya sebenarnya ingin kuliah keluar, ikut SBMPTN, ikut apa karena standar akademik saya agak sedikit di bawah mungkin ya. Apalagi dalam dihadapkan dengan matematika itu. Wah, kacau. Dengan matematika, dengan bahasa Inggris yang lumayan itu kan. Jadi SBMPTN gak lulus. Cuman akhirnya saya juga daftar beasiswa di UIN Jakarta dan akhirnya lulus. Cuman sempat lulus di UIN Jakarta. Dapat beasiswa dulu ya, tapi yang enggak uang saku itu yang kuliahnya gratis. Dulu jurusannya saya pengennya akidah filsafat. Cuman dikonsultasikan orang tua karena orang tua saya itu backgroundnya sangat agamis sekali gitu, pondok pesantren gitu. Ya, kita tahu lah. Disuruh ngambil jurusan tafsir hadis dulu. Akhirnya ngambil itu dan lulus juga. Mungkin karena ya mungkin tes-tesannya itu nggak jauh daripada pelajaran pesantren kan. Karena hatam lah itu namanya. Bukan hatam karena waktu itu masih baru ingatan. Sekarang mungkin udah enggak. udah banyak terkontaminasi dengan dunia yang sangat kejam ini kan. Dan ketika itu akhirnya saya disuruh mondok dan disuruh kuliah di Cipasung. Karena mungkin melihat Cipasung basicnya pesantren dan sebagainya, karena cita-cita orang tua itu ke sana. Walaupun sampai sekarang itu sangat berbeda sekali gitu antara jalan yang saya ambil dengan keinginan orang tua. Yang memang saya harus duduk sila di masjid itu kan di lembur gitu ya. Saya belum bisa itu. Masih senang untuk berkeliling dan mengenal dunia secara luas. Nah, waktu saya kuliah di Cipasung itu, saya ketika awal kali saya menginjakan kaki di kampus IAIC itu, saya pernah terbersit dalam hati itu, saya kuliah di sini tapi saya harus mengenal semua yang pernah saya impikan. Dalam arti saya pernah berpikir bahwa saya harus bisa berkeliling jauhnya Indonesia, bahkan keluar ataupun daerah-daerah yang pernah orang-orang sampaikan bicarakan gitu ya. Kayak tahu Jogja, kayak apa? Bagi orang SMA, tahu Jogja, tahu Bandung secara utuh itu kan hal yang luar biasa. Ya, apalagi kita kan latar kita dari Kabupaten Tasik yang cukup pelosok, deh bisa disebut pelosok. Dan mungkin kalau kita berpikir orang tua kita mana mungkin bisa mengongkosi kita untuk
berkeliling seperti itu gitu kan. Benar. Ya untuk kita bekal kuliah aja kan Kadang pot-potan lah gitu ya. ya ini bukannya, tapi ini hal kenikmatan. Iya memang cerita-cerita ya memang terjadi gitu. Terus deh. Lalu ketika saya menginjakkan kaki itu, maka saya menemukan jalan untuk saya aktif itu ya melalui Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ataupun di IPNU. Saya mengenal banyak orang, mengenal orang-orang hebat juga, dan dari sana saya bisa punya tiket untuk berjalan-jalan keluar. Pertama kali yang saya lakukan, yang saya rasakan itu ya dulu kalau organisasi kan sering kegiatan di Bandung di mana. Cuman hal yang paling sederhana yang menjadi latar belakang saya berani keluar itu adalah ketika saya waktu itu semester 2, masuk semester 2, itu ada kegiatan Gus Durian di Jogja. Dan di sana saya pertama kali itu naik kereta, naik apa, belum tahu apa-apa itu. Sendiri, itu pertama kali perjalanan sendiri dari sana. Terus dari sana saya karena dulu suka nulis berita, nulis artikel gitu kan. Iya dia banyak nulisnya dia sampai sekarang. Online dulu lah. Sekarang mungkin udah agak menurun. ngedul. Terus lah gitu. Tapi masih lah sedikit-sedikit. Lalu saya pertama kali ke Jogja, kenal dengan orang-orang hebat. Terusnya waktu itu saya bertemu langsung dengan Mbak Alisa Wahid, putrinya Gus Dur. Berdiskusi banyak hal. Dan dari sana mungkin salah satu hal yang menjadikan mental saya itu kuat untuk saya itu sama dengan orang lain. Walaupun saya rumahnya itu mungkin di peta juga sulit dicari gitu kan. Dari kampung dari mana, tapi dari sana menemukan motivasi, menemukan sebuah jalan. Ketika bertemu itu ya berani gitu kita bahwa saya bukan anak kiai. Ya kalau di lingkungan NU itu kan berpengaruh itu. Saya bukan anak. Tapi kan kamu anak kiai di Lembur. Ya. Kiai besar loh di Lembur. Iya, maksudnya bukan kiai yang terkenal ya. Mungkin bapak saya itu orang yang inspiratif juga untuk sangat bro. Untuk di daerah di kecamatan lah ya, kecamatan. Gitu. Cuman kan untuk keluar kurang ini. Untuk di lingkungan NU itu kan kadang kita minder juga. Ini Gus gitu kan. Iya. Anak kiai. Iya. Pamornya besar. Kalau di Garut kan Aceng, kalau di ini bisa dikatakan Acep. Bukan seperti itu. Terus yang kedua bukan konglomerat, bukan yang dikenal. Tetapi dari pertemuan waktu itu saya asli itu waktu itu merasakan ada spirit gitu kan dari pertemuan waktu di Jogja itu. Ketika bertemu dengan Mbak Alisa, berdiskusi banyak hal, berbicara tentang bagaimana sosok Gus Dur dan sebagainya. Banyak inspirasi yang memang dirasakan, yang memang saya ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi kita besar itu bukan atas dasar latar belakang. Dan di sana kita menemukan bahwa kita bukan menonjolkan ini bapak saya, betul, ini keluarga saya, tetapi inilah saya gitu. Dari sana saya mulai mental itu dari sana gitu. Makanya dari sana itu mulai berani kita melanglang buana kesana kemari gitu dan dengan pede. Mungkin sebenarnya sih yang harus diapir dari kita itu adalah rasa bahwa kita ini sama dengan orang lain gitu. Kadang bertemu dengan orang gitu kan, apalagi background kampus juga kan kadang kita suka sangat mempengaruhi gitu ya kan. Orang lain ini lulusan kampus ternama gitu. Asli deh. Saya ini lulusan di Cipasung, di Tasik swasta gitu kan sebagaimana. Tapi setelah kita maju ternyata memang yang dilihat bukan lagi itu. Yang dilihat bukan lagi itu. Benar. Tapi bagaimana kita melakukan sebuah upaya, kita mengeluarkan kreativitas kita, mengeluarkan kemampuan kita, dan juga ya mengalir. Setelah itu ya mengalir, dan kita bisa menemukan apa sih yang menjadi citra diri kita, apa sih yang menjadi sebuah gagasan kita. Dan ternyata setelah kita berkiprah lebih jauh kan nggak ada tuh bertanya kamu lulusan kampus mana atau apa, tetapi yang ditanya gagasan kamu apa, yang kamu lakukan apa gitu kan. Sehingga kita melangkah, kita berjalan itu bukan atas dasar kita dari mana kita apa, tapi gagasan kita seperti ini, seperti itu gitu. Makanya mungkin dari sana lah punya ambisi, bisa disebut ambisi itu? Bisa juga sih. Cuman dalam perjalanan saya itu sebenarnya banyak kebetulan juga. Menjadi ketua cabang gitu, dikenal dan berkenalan dengan banyak orang. Asli. Akhirnya kita bisa
menemukan mungkin sedikit atau titik jati diri, walaupun sekarang mungkin kita masih berpikirin siapa kita gitu kan. Lalu masuk ke wilayah pun itu dalam nuansa yang memang waktu itu masih antara ragu-ragu. Nyalon nasional tuh tahun kemarin ya? 2022. Itu iya, saya nonton di kantor Langgam yang masih sebelumnya. Nonton anjing ya orang lembur aing tapi kan senasional bro, edan tuh gitu dah. Walaupun bukan kalah ya, tapi sekarang kan duduk di jabatan strategis kan di Sekretaris PW Ibnu Jabar. Ya, PW Ibnu di pusat pun sebenarnya masuk di wakil bendahara. Oh sekarang tuh? Ya masuk. Struktur wakil bendahara. Cuman ya memang apa yang memang saya rasakan, apa yang memang hari ini berjalan itu bahwa semuanya itu ya kita bisa maju, bisa apa itu atas dasar gagasan, atas dasar kiprah kita gitu. Benar. Dan tidak merasa inferiornya. Tidak bisa inferior. Karena dari ini mah entah saya atau Husni gitu yang merasakan. Jujur memang perasaan inferior gara-gara latar belakang itu cukup banyak sedikitnya bikin apa ya, bikin anjing gue era tak gitu dah perasaan gitu tuh sebelumnya kan? Ada pasti. Gitu ya. Nah, yang selalu saya tekankan, saya beberapa kali mengisi proses kaderisasi, khususnya di Ibnu itu ya. Yang saya harus tekankan kepada rekan-rekan bahwa kita ini setara dengan semua orang. Kita ini punya potensi masing-masing, punya hal masing-masing. Yang harus kita maksimalkan adalah gagasan. Benar. Dan gagasan dilaksanakan. Percuma ya jadi gagasan hukumnya. Iya. Saya sering mengibaratkan dengan air itu, dengan air. Air yang menggenang itu hanya akan jadi penyakit, sarang nyamuk, jentik gitu. Nyamuknya, iya. Benar. Terus? Tetapi air yang mengalir itu bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, air yang mengalir itu ibarat gagasan yang kita tularkan ke semua orang. Dan energi positif ini yang harus kita maksimalkan ke semua orang. Dan ketika kita tidak berani berbicara, keniscayaan kita sebagai anak muda, mungkin semua yang ada di sini termasuk aku juga kan termasuk aktivis-aktivis di kampus itu kan. Ya menghangatkan suasana kita mau deh. Iya. Tidak serius seperti Anda saya tuh. Iya, sebenarnya energi-energi positif inilah yang harus dimaksimalkan. Iya, benar. Orang yang ketika ada dalam nuansa keorganisasian apa, ketika kita tidak berbicara apa yang mau kita tularkan. Karena pas ketika kita balik lagi ke asal kita, ke daerah gitu. Anjing nonsen gitu jadi ya misalnya mahasiswa gitu, tapi itu nanon kerasa kan betapa besarnya harapan orang-orang gitu di daerah terhadap anak mudanya yang setidaknya bersekolah gitu. Dan ketika pulang ke rumah apakah ditanya nilai IPK kita berapa? Enggak kan? Tapi kiprah yang kita lakukan apa? Dan memang hal-hal seperti itu ya kita dapat dari pengalaman di luar kelas kan. Memang kuliah itu di kelas itu seperti itu, tetapi sisi hal baik daripada kuliah yang saya lakukan, yang saya rasakan gitu kan, itu adalah ada kelas-kelas di luar kampus yang memang ini membentuk karakter dan membentuk jiwa kita gitu. Pelajaran-pelajaran di luar jadi SKS yang lebih besar. SKS yang lebih besar. Benar. Terus saya itu deh. Kalau ngobrolin masalah kampus, masalah pelajaran itu kan. Wah, hatam nih dia kalau ngobrol masalah kampus. Kita malu gitu sebenarnya kan. Ada beberapa kali gak masuk gitu kan. Karena sering keluar apa gitu. Tapi banyak hal pengalaman di luar yang memang ini lebih inilah. Dan setelah kita selesai kuliah. Setelah saya kuliah, ternyata jejaring-jejaring yang kita terbuka di luar kampus itu adalah orang-orang ataupun jejaring itulah yang memang mengangkat kita untuk terus on the track gitu kan. Iya benar. Bayangkan kalau memang kita kuliah pulang ataupun dalam arti ini kan masalah perspektif masing-masing ya. Bukan menyudutkan yang tidak punya aktivitas. Tapi ini adalah perspektif saya ataupun mungkin teman-teman yang memang punya perspektif yang lain. Itu kan tujuannya kemana gitu kan. Kalau kita mungkin bukan ke sana gitu kan. Kalau saya kan lebih bergaulnya di masyarakat, di mana kalau saya disuruh jadi akademisi juga mungkin kurang gitu kan. Saya juga sarjana pendidikan tapi sampai sekarang belum ngajar. Tapi kan ngajarnya tidak langsung di kelas kan, ketemu orang-orang banyak ngobrol kan itu ngajar deh. Terus itu deh dia ini di Facebook atau di mana kalau nggak salah nama akunnya itu Husni ini salah satu orang yang sangat mencintai daerah asalnya. Dia itu nama di Facebooknya kalau nggak salah Husni Toblongan, bener tuh? Dulu. Oh sekarang nggak?
tahun kemarin dirubah. Kenapa dirubah? Ada beberapa orang yang merekomendasikan, tapi saya nggak ada niatan dirubah. Jadi nggak ada niatan diubah gitu kan. Saya berhadapan dengan sarjana bahasa Indonesia ini. Kalau dirubah kan salah ya. Diubah ya. Kenapa diubah? Ya diubah. Jadi dulu itu saya Husni Mubarok itu kan nama yang familiar. Iya. Nama yang familiar. Saya ketika di setiap daerah, setiap saya tempat singgah itu pasti ada yang namanya sama Husni. Sama kayak Agus sih kayaknya. Ya gitulah. Benar. Makanya setiap kali saya muncul di satu komunitas, baik di waktu sekolah, sekolah itu nama Husni itu sekitar ada 4 atau 5 lagi. Waktu itu, tapi waktu itu bagus saya lakob itu dalam bahasa Arab itu landian. Sebutan gitu ya, sebutannya. Nah, alam lakob. Jadi kadang kan sebutan itu kadang lebih terkenal dari nama aslinya. Benar. Kan? Karena di Langgam sendiri banyak deh, misalnya ada yang namanya Dani, sebutannya itu Beton. Terus Andrean namanya Elang, Ale. Terus banyak lah gitu. Jadi terkenal ke orang. Nah, waktu di sekolah di sekolah itu waktu di pesantren itu saya lanian dari teman-teman itu namanya Husni NU. Husni NU saking melekatnya Bukan. Anda dengan Bukan. Apa tuh? Apa dong? Karena dulu orang tua saya itu pengurus NU di Ranting. Bukan di tinggi di Ranting, di desa, level desa. Dulu itu punya batik hijau yang ada logo NU-nya. Beliau punya 2. Dibuatkan untuk saya 1. Anak kecil kelas 2 SMP pakai batik itu. Tapi saya bangga pakai batik itu karena guru saya almarhum Kiai Haji Sapedun Juhri itu memakai batik NU itu. Dan waktu itu disebutnya saya si NU karena pakai batik itu. Dan teman-teman yang Husni yang lainnya juga punya batik yang sama. Enggak punya landian atau punya lakob yang sama, yang berbeda-beda gitu. Sehingga nama Husni itu dibedakan. Nanti masuk ke diploma itu kan. Masuk ke kuliah dan akhirnya sama lah punya ini sendiri, tapi dari lakob itu, dari landian itu membawa saya pada perjalanan yang mungkin tidak pernah saya mimpikan. Saya belum pernah bermimpi untuk, sebenarnya ini sudah perjalanan yang saya rasakan hari ini itu jauh daripada apa yang saya bayangkan ketika waktu. Berarti lebih banyak suatu yang baru daripada dibayangkan. Dari bayangkan. Saya bayangkan dulu berbicara kabupaten aja udah. Iya. Itu juga kan udah cakupannya udah besar. Interior gitu kan. Bener, sama. Tapi ketika kita berjalan dibentuk jiwa kita ya, siapa kamu gitu kan, atau apa yang menentukan kita itu bukan latar belakang tapi kita sendiri gitu kan. Benar. Ada hal seperti itu yang memang kita ini kan. Nah, waktu kuliah saya punya Instagram pertama itu waktu kuliah. Kuliah masih di Tasik 2014 September kalau karena waktu di pesantren itu tidak memegang HP. Kalau Facebook udah lama lah. Udah lama karena itu musimnya udah lama. Cuman waktu Instagram punya email itu waktu di sana. Tapi titik fokusnya bukan di sana gitu kan. Karena nama Husni banyak, maka saya bingung apa namanya, nama akun saya. Makanya Husni Toblongan, karena Toblongan desa saya kan. Betul, desa kita berdua tuh namanya Toblongan. Kalau email sampai sekarang masih Husni Toblongan. Email masih Husni Toblongan. Dan email yang pertama saya buat dan sampai sekarang itu masih dipakai sebagai identitas. Identitas email sekarang identitas kan itu. Jadi identitas. Mungkin itulah kayak itu mah. Karena memang kalau kita berbicara Husni Mubarok itu kan diambil dari tokoh kan deh, Husni Mubarok. Ada nggak nama tokoh? Presiden Mesir dulu itu. Itu presiden Mesir namanya Husni Mubarok. Tapi dikudeta. dia nanti dikudeta nih dari sekretaris Ibnu Jabar kayaknya. Nah gitu deh. Terus itu, nah tadi Husni Toblongan diubah jadi Husni Adahil. Husni Adahil. Bicara tentang, kalau Adahil itu nama kecil Gus Dur. Nah, nyambung deh. Saya mau ngobrol masalah Gus Dur. Kan Gus Dur itu dikenal sebagai sosok yang luar biasa gitu di identitas kebangsaan kita gitu. Gus Dur jadi banyak bawa pembaharuan lah untuk negara kita. Itu jaringan Gus Durian sampai hari ini emang terkenal dengan loyal dan kuat gitu deh. Kalau jaringan Gus Durian. Kalau Gus Durian itu terbentuk bukan karena apa-apa, tapi mereka itu
kita itu terbentuk atas dasar ingin melanjutkan apa yang memang diteladankan oleh Gus Dur. Iya. Gus Dur itu telah meneladankan, saatnya kita melanjutkan. Itu kan quotes yang sering diungkapkan oleh para pengikut beliau. Maka dan sebenarnya bukan melanjutkan jauh lah kita kapasitasnya. Dengan track record Gus Dur ya. Beliau dan sebagainya. Hanya sebatas kita itu ingin tabaruk lah dari tabaruk itu apa artinya? Ngalap barokah. Mengambil berkah dari semangat Gus Dur. Semangat, sisi perjalanan dan sebagainya, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan itu gak minimal enggak terlalu jauh lah. Iya, minimal enggak terlalu jauh. Kalau kita mendeklar bahwa kita sebagai penerus, sebagai apa, wah terlalu jauh. Kurang itu ya, kurang enak aja didengar gitu. Ya, terlalu jauh lah. Terlalu jauh. Kapasitas kita siapa sih? Karena makom Gus Dur itu kan udah wah luar biasa gitu kan. Keilmuannya siapa kan? Itu kan bahkan diakuinya bukan hanya dari umat Muslim saja kan. Betul. Dari umat Kristiani, umat agama-agama lain pun. Dan memang sosok Gus Dur itu membuka, menurut saya itu ya, membuka banyak kepala bahwa membuka banyak kepala, membuka banyak keterkungkungan bahwa kita itu berpikir ya lebih terbuka lagi, lebih luas lagi karena sosok Gus Dur. Ya kan kalau banyak di statement-statementnya udah enggak bicara tentang Indonesia tapi bicara tentang universal sendiri ya deh, persatuan universal sendiri. Itu sampai sekarang masih banyak kegiatan-kegiatan yang diikuti, kegiatan Gus Dur. Sekarang saya udah gak aktif dulu sebagai koordinator di Tasik. Koordinator Gus Durian. Ya, Tasik 2015-an lah. Cuman sejak 2018 udah enggak. Karena waktu itu saya ingin fokus di IPNU, tapi tetaplah kita bareng-bareng dengan teman-teman. Sekarang juga ada koordinatornya, masih ada di Tasik itu koordinatornya. Dan kemarin juga baru teman-teman itu baru mengadakan haul Gus Dur ya di Sariwangi di Tasikmalaya. Jadi memang kegiatan-kegiatan itu terus berjalan gitu kan dalam rangka bahwa kita mengenal lebih jauh sosok Gus Dur dan kita lebih memaksimalkan meneladani sehingga mungkin gerakan-gerakan yang kita lakukan itu enggak terlalu jauh dengan apa yang telah dijalankan oleh Gus Dur gitu. Tadi nyambung lagi deh masalah nulis-menulis. Banyak nulis tentang apa sih? Artikel-artikel yang kebangsaan kah atau apa? Kalau saya sih lebih banyak menulis tentang kebangsaan, ke-NU-an, juga mungkin tentang gagasan-gagasan anak muda lah. Tapi itu dulu ya seringnya. Sekarang mungkin udah agak mudar tapi sedang dimaksimalkan kembali. Tapi niat untuk kembali ke kampung halaman sudah terbersit belum? Kan dulu tuh saya sering banget ngobrol nih. Bahkan kalau setiap saya pulang, saya ketemu ayahnya beliau, ayah itu selalu ngobrol ke saya, Gus si Husni mah horeamun keneh mulang meureun, hayangna teh ulina cenah di luar, padahal mang teh cenah. Ya padahal saya tuh katanya udah mengharap dia cepat pulang lah, cepat nikah, pulang, bantuin saya gitu karena bener ayah beliau ini salah satu tokoh agama terkemuka di kecamatan di desa saya khususnya. Itu curhatan beliau tuh. Kenapa tuh? Salah satu tantangan terbesar kita di masyarakat itu adalah perilaku kita. Benar. Yang menjadikan satu mungkin karena memang saya hidup di jalanan ya, hidup di jalanan sampai sekarang sebenarnya. Saya itu lahir tahun 96. Tahun 2000 sampai 2008 saya udah keluar dari rumah. Itu kan pesantren kan? 2008 sampai sekarang 2023 itu sudah setengah daripada umur saya dijalani di luar. Dalam arti bukan di kampung sendiri kan? Iya betul. Ya mungkin ke kampung pulang 2 hari 3 hari paling lama 1 minggu gitu kan kita. Pas Covid inget nggak? Mungkin paling lama itu pas Covid tuh awal 2020 deh ya bulan 2020. Maret. Hari pertama saya pulang dia juga pulang. Langsung ngontek, Gus di mana? Di rumah baru pulang. Ayo sana dia di rumah akinya di rumah Aki Saipudin bikin itu deh, bikin apa sih video dulu tuh? Video ya. Itu waktu saya jadi ketua cabang karena Covid gak ada kegiatan kan. Akhirnya semua pengurus saya suruh bikin video kultum karena tuh bulan puasa kita upload tiap
seminggu, 1 hari sekali. Daripada gak ada kegiatan kan. Bener. Waktu itu semuanya work from home kan, semuanya ripuh lah. Ripuh lah kita harus ngebako. Tapi tadi belum dijawab keinginan untuk apa sudah ada tuh keinginan untuk setahun 2 tahun mas saya pulang lah. Sebenarnya ada, tapi lebih daripada kita memaksimalkan peluang juga. Iya. Kita sudah berkiprah mungkin seberapa tahun lamanya gitu kan? Jauh ya banyak. Udah banyak hal yang memang sudah kita lewati. Berarti kalau kita pulang ke rumah secara total, itu berarti kita sudah harus melepaskan semuanya. Iya. Dan itu yang belum saya siap. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi itu kita ketika ke rumah itu belum siap saya untuk secara utuh kita mengabdikan diri dalam arti sisi akhlak ya, sisi kelakuan yang memang belum siap. Di masyarakat itu kita berbicara itu sepersekian persen gitu kan. Betul. Kita berbicara itu efeknya mungkin hanya sekitar 20% juga enggak. Betul. Tapi 90% yang paling utama itu adalah dari kelakuan kita. Benar. Tindakan kita udah deh kalau di masyarakat. Karena nggak akan didengar ya di tengah masyarakat banyak ngobrol teori segala macam bullshit. Sebenarnya lebih enak jadi kiai panggung tuh. Bener, undangan. Kiai panggung kan cuma ngobrol 2 jam, cair. 2 jam. Kita pulang, kita udah enggak ini. Tapi dalam arti tetap punya beban moral yang harus ini kan. Saya juga ketika ke rumah kan sering lah orang tua nyuruh, ngobrol di ibu-ibu. Kita kan sebagai orang yang masyarakat kenal itu pernah mondok, pernah kuliah, kiprahnya jauh. Malu lah kalau enggak ini, minimal kan kita cuap-cuap sedikit kan gitu. Walaupun sebenarnya kita menipu orang-orang juga. Kenapa menipu orang-orang gitu kan? Kita menasihati orang-orang tapi kitanya belum melakukan gitu kan. Dilematis di wilayah itu tuh, Dek. Memberi tahukan sesuatu ke orang tapi kita belum melakukan itu. Ya kayak gimana gitu kan perasaannya. Sebenarnya sih hal yang paling berat yang belum bisa kita lakukan itu. Yang belum saya bisa maksimalkan itu. Berbeda kan dengan orang tua. Kalau orang tua kan harapannya kita itu bantu beliau. Iya, kita secara langsung. Di masjid, di sila, tiap adzan harus ada gitu kan. Jadi imam langsung. Jadi imam, tiap pengajian harus ada. Kalau saya harus jadi imam, harus ngisi pengajian. Oke, insya Allah saya sanggup. Ya, itu kan kalau materi kan kita bisa baca dulu. Ya materi pengajian gitu kan. Masalah public speaking mungkin sudah terlatih lah kamu. Bukan terlatih, minimal sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa kita harus berbicara. Cuman kan tetap kalau di rumah itu ada sisi kakunya. Iya benar. Coba aja Agus juga bicara depan rektor di Unsil yang notabene adalah kampus Agus sendiri. Itu kita malah bisa menunjukkan sisi kita untuk berbicara lebih lantang. Iya. Berbeda dengan di hadapan masyarakat asli daerah kita. Yang mereka itu masyarakat itu tahu kita kecil. Masyarakat itu tahu kita bagaimana dulu. Peribahasa Sunda nama ditataranya anak apa. Leo anaknya. Justru saya merasakan gitu. Ketika kita berbicara, saya malah bisa bicara lebih lantang di hadapan bupati. Daripada saya harus berbicara di hadapan masyarakat di daerah sendiri. Benar. Itu ada sisi pergolakan batin yang memang ini. Yang memang walaupun sisi bukan siapa-siapa tetapi dalam kehidupan kita bahwa lingkungan inilah yang pernah ternama hidup. Tapi kamu di kampung udah jadi siapa-siapa loh, Dek. Bukan kayak siapa-siapa, ini serius karena apa ya? Terlalu berlebihan enggak deh kalau saya bilang ketika kita pulang ke kampung, Husni ini adalah salah satu sosok yang lumayan dipikulkan tanggung jawab yang berat. Bener tak kerasa tuh, Dek? Ada tekanan kayak gitu. Ada. Terus katanya kenapa? Sok. Nah tadi kan Kang bicara tentang ingin kembali lagi ke kampung halaman gitu ya, kembali lagi ke kampung halaman. Aya satu beban dari latar belakangnya, tahulah gitu, Aki Saifuddin, terus ayah gitu. Itu jadi beban tersendiri itu buat Kang Husni. Beban tersendiri itu adalah bagaimana ketika kita tidak bisa menjawab ekspektasi orang lain. Bahwa orang lain itu kadang berekspektasi lebih gitu kepada kita. Dan mungkin
ini yang menjadi tantangan. Cuman memang dalam diri itu sudah menanamkan sebenarnya, sering yang kita diskusikan sejak lama, bahwa ya suatu saat kita pasti akan membangun peradaban daerah sendiri, karena bagaimanapun salah satu hal yang menjadi tujuan kita dalam hari ini berkiprah atau dalam tanda kutip berkarir mungkin lah, bahasa orang itu berkarir, berkiprah, itu tiada lain adalah kebanggaan tersendiri ketika memang kita mampu membangun sebuah peradaban yang ada di dalam ruang lingkup rumah kita gitu kan. Betul. Itu yang menjadi. Walaupun sebenarnya tantangannya pasti lebih berat ya, lebih besar. Dengan track record latar belakang kita gitu. Apalagi mengenal sosok Aki Saipudin gitu kan. Saya juga kenal dengan sosok beliau. Pernah deh ada satu cerita zaman SMP, kan saya SMP di kampung ya, di Nango. 3 tahun tuh, setiap hari hampir ketemu setiap hari, walaupun Aki Saipudin udah agak sakit pas itu teh. AFF 2010 teh, ingat obrolan tentang main bola bareng Aki Saipudin. Beliau di kamarin, nonton di rumah Aki Saipudin. Gus ka dieu cenah. Masuk saya teh. Anu kieu ieu pangagarokeun, rasa pangagarokeun tonggong kan. Pangagarokeun tonggong cenah, kusisir. Itu teh main bal mana cenah. Indonesia lawan Thailand. Wah, cenah Thailand mah teu zaman baheula gitu, zaman Abah Kolot ge cenah. Moal matak bisa ngilehkeun Indonesia mah cenah geus aya ti dituna. Cing bener cinta itu gitu. Dan terbukti loh sampai hari ini di main bola Indonesia itu sulit pisan mengalahkan, mendatangkan pemain naturalisasi abrak kayak sekarang. Betul. Ataupun pelatihnya sekali Piala Dunia misalnya Sintayong kan Piala Dunia pisan. Aki Saipudin ngomong gitu baheula zaman can ngartina naon gitu. Hese Indonesia mah bisa ngelehkeun Thailand sanepi ka mana ge. Bener cinta. Dan terbukti loh sampai hari ini. Pernah tuh aya pengalaman gitu yang Aki Saipudin yang beliau katakan pada akhirnya sekarang terbukti. Banyak hal sebenarnya yang memang kalau menurut dengan saya jarang sih berbicara gitu, paling celoteh-celoteh lah. Celoteh-celoteh ataupun motivasi gitu kan yang memang beliau sering ungkapkan. Saya juga kenapa waktu kuliah itu bisa mengenal lebih cepat ketika ngobrolin NU, ngobrolin Gus Dur. Karena kakek saya itu salah satu penggemar berat Gus Dur, walaupun usianya lebih tua daripada Gus Dur. Selalu membicarakan, bahkan suatu saat ketika beliau terbaring kan lumpuh lama tuh, lumpuh lama, berbicara ketika mencetan gitu kan, sering mencetan itu selalu berbicara tentang bagaimana Gus Dur. Bahkan ketika saya SD, bayangkan budak SD kelas 4 SD diceritakan tentang Gus Dur. Apalna naon kan? Ya. Bahkan mohon maaf, satu saat saya mendengar ketika saya beranjak maju SMA gitu kan, bicara Gus Dur itu tentang masalah kebaikannya, konsepnya, gagasannya gitu kan. Ketika waktu saya SMP itu kan sempat mendengar tuh ada video yang mengatakan bahwa Gus Dur itu buta mata buta hati, tentang masalah Gus Dur itu bagaimana. Kenapa filter saya gak percaya? Karena masa kakek saya mengidolakan orang yang kontroversial. Memang Gus Dur itu kontroversial. Sangat kontroversi. Tapi, maksudnya buruknya gitu kan deh. Iya, tapi kontroversinya itu justru membuka wawasan bagi kita gitu, yang justru ketika kita dalami setelah lama gitu kan. Banyak hal seperti itu, dan mungkin salah satu hal yang menjadi impian beliau itu adalah bagaimana mengembangkan peradaban di daerah itu menjadi peradaban ilmu. Itu yang mungkin hal yang memang menjadi ambisi saya juga sebenarnya. Jadi peradaban ilmu itu mungkin dalam perspektif beliau itu adalah membangun peradaban seperti sekolah, pesantren, peradaban. Sebenarnya itu sih keilmuan lah ya. Keilmuan yang memang menjadi sering diungkapkan dalam beberapa kesempatan gitu. Dan ini menjadi sebuah ambisi juga sebenarnya bagi saya. Tapi alangkah bodohnya saya itu sampai sekarang belum bisa berkontribusi. Tapi dalam arti bukan berarti kita ingin meninggalkan, tapi saya berpikir ingin menghilangkan
sekat-sekat pemikiran saya itu secara luas gitu, secara kiprah saya hari ini melanglang buana kemana kemari itu adalah bagaimana kita bisa mengenal lebih luas dunia ini secara luas, secara utuh, secara komprehensif semuanya itu, sehingga nanti ke depan punya ambisi juga bagaimana kita ke depan itu membangun sebuah peradaban yang memang itu tersentral di kampung halaman. Nah itu salah satu hal yang memang menjadi salah satu ambisi dan mungkin menjadi sebuah hal yang selalu terngiang-ngiang dalam benak saya, dalam pikiran saya, walaupun orang tua saya hari ini menyuruh pulang bagaimana gitu kan seperti itu. Tapi dalam sisi ini bukan berarti kita tidak punya ambisi ke sana. Tetap punya ambisi ke sana, tetapi untuk membangun itu semua, saya kira hari ini perlu mematangkan dulu proses di luar. Setuju. Untuk sehingga nanti ke depan kita bisa melangkah itu lebih enak, lebih taktis gitu. Lebih jelasnya. Ya, alurnya kemana gitu. Alurnya kemana. Dan bisa ditopang dengan jejaring, bisa ditopang dengan akses, bisa ditopang dengan semua pengetahuan yang kita miliki. Betul. Kalau berbicara masalah ngaji, masalah siapa, mungkin ada orang yang lebih maksimal lah, lebih kredibel gitu gitu daripada saya kan mondok cuma sebentar gitu kan dan sebagainya. Wah sebentar, bang, tahun-tahun bro. Cuman memang dalam hal ini saya ingin memperkuat dalam sisi bagaimana kita ke depan membangun manajerial yang lebih baik, sehingga optimalisasi pembangunan, optimalisasi apa yang kita maksimalkan ke depan, yang tentunya adalah membangun peradaban, membangun sumber daya manusia dengan semaksimal mungkin. Dan kalau kita sudah tersedia dengan kiprah yang kita hari ini buat, dengan karir yang kita hari ini tapaki, ini kan akan lebih mudah gitu. Mungkin ke depan sih ke arah sana gitu. Mungkin Agus juga merasakan ketika kita hari ini terkungkung dalam suatu saat di pedesaan seperti itu, tanpa kita mengenal dunia luar, maka kita sulit juga. Tapi bagaimana kita menjadi sebuah mata air, lagunya dalam original soundtrack film Habibie itu, menjadi mata air gitu kan, menjadi mata air yang memang ketika kita pulang dari luar itu kita mampu mengairi kegersangan yang ada gitu kan. Luar biasa. Itulah. Keretakan itu bisa kita ini kan, berbeda dengan kita kalau memang terkungkung dengan ini. Maka kita ini perlu keluar gitu kan. Makanya itu sebenarnya syair daripada Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa keluarlah kita gitu kan, merantaulah, karena memang ketika kita merantau itu kita akan menemukan hal baru, hal baru. Dan ketika kita merantau itu sama seperti singa yang berburu. Ketika kita tidak merantau keluar, tidak mengenal dunia secara luar, maka kita hanya sebatas seperti singa yang tertidur, bukan singa yang berburu. Kegagahan singa itu kan ketika berburu, ataupun ketika anak panah yang dilepaskan gitu. Itu yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i gitu. Dan itu yang jadi semacam prinsip yang sekarang dipegang. Jadi prinsip itu. Dan air yang mengalir itu adalah salah satu hal yang memang ketika kita lakukan keluar gitu kan. Kalau kita terkungkung saja ya otomatis pemikiran kita di situ-situ aja ya. Iya. Betul. Berbeda dengan ketika keluar kita bertemu banyak orang, kita berdiskusi, kita mengenal beragam orang, walaupun mungkin jauh lah kita dibandingkan teman-teman ataupun orang-orang yang di luar, tapi ini yang menjadi prinsip bahwa hari ini kenapa kita harus melanglang buana dulu kan, walaupun memang mungkin banyak hal yang lebih strategis ketika kita diam ataupun tapi pengalaman, usia ataupun langkah itu tidak akan bisa dibeli. Sayangnya. Waktu ini adalah waktu bagi kita untuk mengenal lebih jauh gitu. Dan memang ambisi saya terakhir itu ataupun cita-cita itu ya memang membangun peradaban, pengembangan sumber daya manusia di kampung kita sendiri. Sendiri gitu. Sebagai mercusuar. Betul. Dan semoga tayangan ini ditonton oleh ayah dan bunda Kang Husni sendiri, biar nggak lagi terlalu banyak bertanya ke Kang Husni nih, dijawab di sini. Tapi bisa dibilang dekat nggak sih sama ayah atau sama ibu? Lebih dekat kemana? Ibu kayaknya. Lebih berani ke ibu. Lebih berani ke ibu ya. Karena apa? Kenapa?
Nggak apa-apa sih. Kan kalau saya nih ketemu sama Amang kan, sama Mang Wah itu ayah beliau. Ketika baru bertemu saja rasa apa ya? Segan kita tuh wah luar biasa ada gitu. Tungkul gitu. Era lo gitu. Anak itu tuh deh. Ada rasa segan. Sama. Ada rasa segan. Padahal baiknya Belum pernah saya meminta uang jajan ke bapak ya secara langsung gitu. Secara langsung mungkin ya beberapa hal ya belum pernah lah ataupun ya mungkin ada rasa segan sendiri. Iya. Tapi rata-rata gitu kayaknya deh anak laki-laki emang lebih segan sih kalau ke bapak, apalagi kalau pasti biasanya ke ibu dulu. Iya, pasti biasanya ke ibu karena ibu bisa jadi apa? Filter lah. Apa yang mau kita ungkapin sebenarnya kan. Memang ketika kita beranjak dewasa, ayah itu menjadi teman diskusi yang baik. Ketika kita beranjak dewasa sebagai sesama laki-laki yang dewasa. Termasuk ngobrolin masalah nikah. Banyak hal, termasuk masalah langkah, masalah apa. Cuman memang kita perlu hal tersendiri untuk mengambil keputusan. Betul. Mungkin kita dulu ketika waktu saya kuliah itu saya benar-benar mengikuti keputusan orang tua. Sampai meninggalkan pilihan sebelumnya kan beda kan? Ya cita-cita sebelumnya. Tapi mungkin dari sana juga banyak hikmah sampai titik saat ini gitu. Cuman ketika saat ini kita sebagai orang dewasa yang memang apa yang memang kita pilih itu akan beresiko untuk masa depan. Dan apa yang kita pilih itu akan beresiko untuk orang-orang sekitar. Maka ya mungkin mau tidak mau hari ini adalah keputusan yang harus kita ambil. Dan ini yang menjadi sebuah tantangan bagi kita. Contoh ketika saya berorganisasi itu justru bukannya tidak mendukung, cuman harapannya ada keluhan kah dari orang tua deh? Ya mungkin harapannya bukan seperti itu. Tapi menjadi orang yang memang bisa ya sebagaimana idealnya gitu kan. Ketika masuk ke Jawa Barat ataupun apa, bahkan sempat mengeluhkan atau apa gitu kan karena dianggapnya adalah sebagai sosok yang memang saya ini sebagai sosok yang memang tidak peduli dengan masa depan. Oh, sempat ada pandangan gitu dari orang tua sendiri. Cuman memang nggak se ekstrim seperti orang tua yang lainnya lah gitu. Cuman kita bisa memfilternya. Dan mungkin pada suatu saat itu bisa kita buktikan. Kita bisa hidup seperti orang lain gitu kan. Bahwa keputusan yang kita ambil di awal itu bisa kita pertanggungjawabkan di akhir ya. Dan itu ada ngeri-ngeri sedapnya loh. Kumaha? Ngeri-ngeri sedapnya ketika kita bertentangan dengan apa yang memang diharapkan oleh katakan orang tua, apalagi mungkin seperti aktivis yang memang tidak jelas kan, tidak jelas katakan. Statusnya aktivis bukan gitu ya, terus apa? Ya ada di tengah-tengahnya lah. Aktivis itu kan kita tidak jelas. Menghangatkan suasana. Tidak jelas gitu kan, kerjaan gak punya, apa gak punya, tapi kita berbicara masalah pemberdayaan orang. Kita berbicara bagaimana orang lain bisa pintar, kita berbicara bagaimana gagasan, kita berbicara bagaimana kita bisa mengelilingi satu kota ke kota yang lain, bertemu banyak orang. Dan ketika kita berkunjung ke suatu kota tersebut, itu pekerjaan yang kita lakukan itu bukan hal yang buruk sebenarnya. Kita memberikan materi loh gitu kan. Kita memberikan materi, kita memberikan edukasi, memberikan pengalaman kepada teman-teman kita yang ada di beberapa daerah gitu. Dan mungkin itu sesuatu yang mulia kan kalau walaupun sebenarnya kita belum selesai dengan diri sendiri ya. Itu. Tetapi memang yang itu itu pergolakan batin yang memang selalu dirasakan. Saya rasa bukan di diri saya sendiri tapi banyak orang, banyak aktivis, banyak yang profesional dengan kita yang seperti itu. Cuman memang menyelesaikan permasalahan pribadi dengan menyelesaikan permasalahan orang lain itu berbeda kan. Dan memang yang harus dimaksimalkan adalah bagaimana kita menjalani dengan sebuah keyakinan dan ikhtiar tetap gitu. Makanya saya selalu berbicara kepada teman-teman yang memang hari ini berorganisasi, hari ini ikut dalam sebuah perkumpulan organisasi gitu dan secara serius. Intinya bahwa kita berorganisasi adalah sebuah hal yang baik. Betul. Banyak juga teman-teman yang berambisi kan berorganisasi dan sebagainya. Dan akhirnya outputnya kan ada yang beragam, ada yang seragam gitu kan. Tapi yang saya sering katakan dan itu menjadi salah satu dari pergolakan yang saya rasakan dari pribadi, keresahan pribadi yang dirasakan itu membuat sebuah gagasan tersendiri ketika saya menahkodai ataupun memimpin sebuah organisasi di IPNU itu. Dulu berapa tahun sih Dek di IPNU Kabupaten Tasik?
menjadi ketua. Jadi ketua. Dari tahun 2019 sampai 2021. Berarti tiga tahun. Dua tahun. Dan jadi sekretaris di ya, dari 2021 sampai 2024. Kalau di pusat? Dari 2022 sampai 2025. Nah, bayangkan betapa padatnya jadwal dari Kang Husni. Enggak lah. Tapi memang apa ya? Yang menjadi gagasan paling utama saya ketika memang hari ini menahkodai sebuah organisasi. Kalau dulu mungkin dikatakan sebuah perlawanan itu adalah sebuah hal yang ideal. Bagaimana era 98 era aktivis, bagaimana kita gagah-gagahan untuk bagaimana menampilkan propaganda massa dan sebagainya. Hari ini sekarang hal seperti itu bisa jadi itu hal yang menjadi efektif kan. Tetapi hari ini kan hal-hal seperti itu juga dianggap udah ada usang gitu ya. Iya, bisa nggak dianggap usang? Bisanya. Mungkin seperti itu. Tapi memang bukan berarti usang lah, masih relevan lah. Tapi maksudnya hari ini yang menjadi gagasan terbesar saya adalah ketika saya di organisasi adalah bagaimana menumbuhkan kreativitas. Menumbuhkan kreativitas. Kita hari ini habis-habisan di organisasi. Setelah selesai kita mau apa? Ada perkataan Ketua Ansor Jawa Barat itu mengatakan ketika seorang aktivis terus-terusan menggembleng masalah intelektualnya, tapi dia tidak menggembleng masalah ekonominya, stres dia. Dia lari dari realitas sesungguhnya kehidupan. Makanya saya sering mengoptimalkan ataupun sering membicarakan bahwa bagaimana kita hari ini harus mengembangkan kreativitas kita masing-masing. Yang tentunya berbeda. Setuju. Yang tentunya ketika kita mengembangkan kreativitas masing-masing, ini akan membawa kita pada ranah-ranah profesional selanjutnya gitu. Setelah kita selesai di organisasi, tentu yang kita dapat skill-skill komunikasi, skill-skill mungkin relasi dan sebagainya. Kalau relasi, komunikasi dan sebagainya itu tidak dibarengi dengan potensi yang ada dalam diri kita, maka apa yang mau kita banggakan? Betul. Yang mau kita jual gitu kan? Toh status juga sudah selesai kan kalau misalnya di organisasi. Akhirnya kan menjadi apa? Mohon maaf ya, broker begitu kan? Itu kan? Dan sebagainya. Tetapi ketika kita mampu membangun sebuah skill dalam diri kita, mengenali diri, skill kita itu saya bisa nulis loh gitu, saya bisa buat video, saya bisa apa, saya bisa public speaking, saya bisa mengorganisir atau apa gitu kan. Maka ketika kita membahas seperti itu, relasi yang ada, pola komunikasi yang dibangun dan karakter yang terbangun dalam organisasi ini mampu membawa kita pada sebuah realitas yang baru. Maka akselerasi yang kita lakukan itu tidak akan jauh berbeda gitu kan. Ya, akselerasi yang kita lakukan itu akan lebih terarah gitu. Maka ini yang selalu saya mimpikan bahwa IPNU itu ketika saya berIPNU ya, dalam konteks berIPNU itu harus menjadi wahana kreativitas. Kenapa wahana kreativitas? Adalah bagaimana kita punya kemampuan itu mampu disalurkan. Makanya saya pernah membuat sebuah komunitas itu adalah ruang kreatif belajar. Ya, yang di Singapura. Ya, maka itu gagasan utamanya adalah mengembangkan potensi yang ada. Walaupun mungkin belum bisa semuanya, tetapi gagasan ini harus dimulai gitu kan. Harus dimulai, tidak harus mengendap, tapi ruang kreatif ini adalah sebuah hal yang memang mampu mengakselerasi apa yang menjadi gagasan, mampu mengakselerasi apa yang menjadi skill kita, sehingga kedepannya itu kita sebagai kader-kader itu nggak monoton gitu kan. Minimal potensi atau minat lahnya. Minimal minat kader selain berorganisasi itu tertuangkan juga kan kalau ada tempatnya. Gitu. Mungkin itu RKP itu sekarang jadi salah satu wadah. Dan memang ini harus memang dimaksimalkan. Ya maksudnya saya ingin meyakinkan bahwa gagasan-gagasan mengoptimalkan sebuah potensi ini harus dimaksimalkan bersama-sama. Bahwa intelektual, skill, dan juga jaringan itu harus seimbang dan memang harus menjadi sebuah kesatuan dalam sebuah kader gitu. Itu yang menjadi salah satu gagasan kita gitu. Yang tentu dari sana kolaborasi akan terbangun gitu kan. Terus masa depan tersusun gitu kan. Sehingga ya kita nggak hanya berpikir bagaimana propaganda, agitasi, berpikir masalah politik organisasi. Tapi kita sudah berpikirnya ke solusi dan produktif. Nah, gitu. Jadi kalau masalah politik organisasi dalam sebuah komunitas kan, jangankan dalam organisasi yang besar, kita dalam ruang lingkup
komunitas yang kecil aja itu pasti ada kan. Betul. Ini hal yang pasti terasa. Ya, gitu. ya, ya. Cuman dalam hal-hal itu kita juga harus membicarakan bahwa kita punya kapasitas. Kita punya kapasitas apa gitu. Kita terus aja berbicara bahwa kita ini harapan masa depan. Bonus demografi itu adalah milik kita kan. Tapi belum pernah kita berbicara bahwa kita ini mempersiapkan apa buat bonus demografi. Apa prioritasnya? Prioritas kita gitu. Kalau mungkin teman-teman di Langgam ini sudah jelas lah arahnya kemana dan sebagainya. Tapi kita mungkin dalam kritik otokritik itu ya. Kita berbicara bahwa kita punya tujuan, kita punya harapan, dan ya organisasi ini sebagai sebuah wadah untuk mewujudkan semua potensi yang ada. Ibarat Topsan Sani sebagai kapalnya Luffy dalam One Piece itu kan. Waduh, ini keren lagi nih obrolannya. Maksudnya salah satu itu kan, dia ada yang mau jadi raja bajak laut, mau jadi menemukan All Blue kan, mau menulis peta sebagai ini, ada yang mau sebagai ahli musik, ada yang apa gitu. Intinya bahwa satu naungan itu bisa menjadikan kita sama dalam rangka menyatukan gitu. Terlepas dia dengan basicnya berbeda-beda. Tapi ketika memang dengan basic yang berbeda-beda, maka ini akan menjadikan sebuah tumpuan bagi kita untuk saling menguatkan. Berbeda dengan kalau kita orientasinya semuanya ke politik gitu kan. Kita orientasinya ke politik, orientasinya kemana gitu. Maka nu aya selisih gitu kan. Senior yang tadinya erat justru bisa retak. Nah, tadi apa deh? Skill, relasi dan intelektualitas. Itu pula yang dilakukan oleh Erik ten Hag di MU. Bener tuh? Mancunian. Itu yang dilakukan di MU. Masih Mancunian, bro? Masih. Mancunian. Saya mau MU peringkat berapapun ya, kita dukung, nggak ada istilah pokoknya. Itu tapi benar itu yang dilakukan Erik ten Hag. Sadar nggak deh? Intelektual, dia jalan. Relasi, dia bisa rekrut pemain-pemain yang sebelumnya nggak mau masuk MU, tapi gara-gara relasi dia jadi masuk. Tadi apalagi jaringan, oh jelas, jaringannya Belanda kenceng, Spanyol kenceng. Ya itu mungkin yang lagi kamu lakukan adalah membuat satu skema permainan yang cantik nih kayaknya. Dan memang muncul semuanya dari kegelisahan. Kalau orang-orang nggak punya kegelisahan, saya kira mungkin sedikit muncul gagasan kan. Gagasan itu rata-rata muncul daripada kegelisahan. Kita analisis dulu sekitar dan sebagainya, maka muncul kegelisahan dan nanti muncul gagasan. Maka saya pernah mencalonkan jadi ketua cabang. Dan yang berhasil cuma itu. Tapi kemarin kan masuk itu kan nasional kan. Gagasan saya sama dari dulu adalah bagaimana kita membangun wahana kreativitas. Lalu masuk ke wilayah walaupun memang kalah, tapi memang dia menjadi sekretaris itu kan. Itu gagasan kita juga sama. Dan ketika kemarin mendapatkan kesempatan mencalonkan diri nasional ke pusat, dalam beberapa debat kandidat yang selalu kita sampaikan adalah bagaimana kita menjadi wahana kreativitas. Dan memang konsistensi gagasan dan memang apa yang pernah kita lakukan ataupun mungkin belum kita capai, maka ini yang harus kita maksimalkan. Tapi bener loh, pas itu saya nonton streaming di TVNU ya. TVNU salah satu gagasan yang terus kamu pertahankan di debat itu kan di depan para panelis itu kan jadi IPNU itu jadi wahana kreativitas. Jadi bukan lagi semata-mata organisasi yang masa kan nggak perlu ditanyakan. Kalau kita berbicara organisasi masa, kita mau ngerahin berapa ribu pasti turun. Gampang maksudnya. Kita bayangkan di IPNU itu mau rekrutan gampang. Kita datangi pesantren, satu pesantren bisa selesai masuk IPNU gitu kan. Tapi orang-orang yang ada ini mau kita bawa kemana? Betul. Sebagai nahkoda kita kan, gitu kan? Orang-orang yang ada yang kita bawa itu dalam organisasi masa. Nasibnya mau kemana? Nasibnya mau kemanain gitu kan? Betul. Apakah kita mau tipu-tipu saja dengan terus membicarakan ngalap barokah gitu kan? Bener kan? Tapi maksudnya kita realistis. Atur gitu. Banyak loh yang organisasi gitu deh. Maksudnya kita tetap dalam satu sisi kita berIPNU, kita konteksnya dalam berNU, kita pasti tujuannya kita ngalap barokah. Ngalap barokah. Itu mah nggak usah diomongin lagi kan sebenarnya. Tapi kita sebagai manajer kan taktik apa nih yang mau dipakai? Kita lakukan gitu kan.
orang-orang yang ada ini mau kita bawa kemana gitu. Betul. Mau kita bawa semuanya ke ranah industri-industri seperti kreatif, nggak semuanya suka. Iya. Mau kita bawa ke politik semuanya nggak suka. Tetapi dalam ruang lingkup ini, maka kita harus punya formula, gagasan bagaimana kita membawa ke sana. Walaupun memang saya akui, saya belum bisa membawa itu secara utuh. Tetapi kita memulai dari hal-hal kecil lah. Sehingga mungkin gagasan-gagasan ini ketika memang dalam nuansa ke depan ingin membangun sebuah rumah, sebuah wahana sebagai pusat peradaban dalam ilmu dan sebagainya, maka saya sampai saat ini selalu berpikir bahwa ke depan ketika saya membuat pusat peradaban dan sebagainya, apa yang dicita-citakan keluarga dan sebagainya, maka selalu saya terapkan daripada kegelisahan itu adalah bagaimana kita menciptakan apa wadah yang kita ciptakan itu sebagai wahana kreatif. Wahana kreatif ini orang ini bisa masuk kemana, maka kita harus mampu mempunyai relasi yang besar. Nggak cukup nggak bisa ngandelin diri sendiri ya. Ngandelin diri sendiri yang tentunya nanti kedepannya ya kolaborasi. Yeah. Kita punya relasi di mana kolaborasi dan sebagainya. Karena kalau kekeh mertahanin idealisme kita sendiri, yang ada kita yang hancur. Kita yang hancur gitu. Bener. Gitu. Susah sebenarnya kita itu. Ya punya gagasannya seperti itu. Maka ya berharapnya pusat peradaban yang ingin kita bangun itu adalah mampu mewadahi kreativitas pemuda-pemuda ataupun anak-anak muda itu gitu kan. Kedepannya seperti apa? 2030 2045 kita menjadi bonus demografi mungkin. Kayaknya kita udah bareng-bareng lagi di Toblongan kalau tahun segitu. Iya, tapi pertanyaannya kita sebagai pemuda itu apakah pada tahun itu sudah berdaya atau belum gitu? Betul. Kalau kita berdaya maka negara ini berkahnya besar. Cuman kalau kita tidak berdaya, ya gini-gini aja. Kita menjadi beban negara juga, jadi bencana demografi malah gitu. Mudah-mudahan kita bertemu di masa depan yang lebih baik dehnya. Iya. Makanya saya sering mengutip perkataan Kiai Wahid Hasyim itu ketika bertemu dengan para teman-teman muda gitu kan. Untuk memotivasi bagaimana kita berkreativitas, kita lebih kreatif dan sebagainya. Bukan berarti saya sudah kreatif ya, tapi kita bareng-bareng berdiskusi lah dengan teman-teman ataupun mungkin karena memang usia saja, ada junior ada senior itu sebenarnya selebihnya kan keniscayaan. Selebihnya adalah sebuah proses saja gitu kan. Hanya siapa yang lebih dulu aja. Ya, itu aja sebenarnya. Saya sering mengatakan gini. Perkataan Kiai Wahid Hasyim itu mengatakan alaliyakul masya'aman sa'inama yulamul fata fimas satu amil amri. Apa tuh artinya? Katakanlah apa yang ingin kau katakan wahai pemuda, karena seorang pemuda selalu dicemooh karena kecakapan-kecakapannya. Itu yang dikatakan Kiai Wahid Hasyim itu kan. Dan generasi terdahulu telah menanam sehingga kita bisa merasakan hari ini. Iya. Orang-orang terdahulu itu kita bisa merasakan enak seperti ini, itu kan tanaman-tanaman yang lalu, jariah-jariah orang yang lalu. Maka generasi hari ini sudah menanam sehingga di masa yang akan datang, generasi yang akan datang bisa merasakan tanaman-tanaman kita yang siap gak untuk menuainya ya. Yang siap untuk menuainya gitu kan. Ya biar generasi selanjutnya gitu. Yang tentu perjuangan kita akan lebih berat daripada generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya mungkin unsur tanahnya masih subur, pupuknya seperti apa? Sekarang udah agak susah. Kita agak susah, pupuknya seperti apa? Maka dalam konsep organisasi kaderisasi yang sering kita optimalkan adalah bagaimana saat ini kita melakukan sebuah gerakan, bagaimana hari ini kita melakukan sebuah langkah adalah cara bagaimana kita menanam agar di masa yang akan datang nama kita tetap dikenang, nama kita tetap menjadi sebuah langkah dan masa yang akan datang itu masih bisa merasakan apa yang kita lakukan gitu. Berarti jatuhnya kontribusi kita ke investasi generasi kan gitu mungkin. Gitu kan kita hari ini ngapain loh? Kita di organisasi kaderisasi itu keliling-keliling kota, keliling-keliling daerah, kita ngobrol dengan banyak teman-teman. Kalau niatnya adalah kita ada investasi sosial. Betul. Tentu saja kalau berbicara masalah hal-hal lainnya apa sih yang kita dapat gitu kan? Cuman memang ini yang harus menjadi sebuah pemikiran kita bersama bahwa investasi jangka panjang, investasi generasi ini bukan hal yang mudah gitu. Termasuk kita begini-beginian kan itu investasi jangka panjang kan? Jangka panjang gitu. 10 tahun 20 tahun lagi mungkin kita akan lihat ini dan hasilnya entah seperti apa gitu. Walaupun belum pasti. Walaupun kita hari ini bicara di sini, mungkin suatu saat
anak cucu kita bakal nonton gitu kan. Betul. Dulu si ayah seperti itu kan. Iya. Dan saya berpikir bahwa ketika hari ini kita ingin melakukan sebuah langkah dan kita dikenang ataupun kita minimal kiprah kita tidak hilang lah dalam sebuah peradaban. Adalah kita bagaimana menciptakan prasasti yang bisa dirasakan oleh legasi itu ya dia. Legasi kita kalau tuh dulu kan prasasti cukup nulis nulis di batu apa. Ya sekarang bukan seperti itu mungkin kalau menurut saya. Kalau mungkin sekarang kita mengabadikan dalam sebuah video itu prasasti juga. Tetapi lebih daripada itu adalah kita membangun sebuah kerangka peradaban yang akan dirasakan masa depan gitu. Luar biasa. itu mungkin hal-hal yang memang sering kita diskusikan dengan teman-teman. Iya. Luar biasa nih kawan-kawan, obrolan saya dengan Sekretaris PW Ibnu Jabar ini. Wah, kalau di belakang kamera kita bisa sampai subuh kali ya ngobrolnya. Cuman ya harus kuat ngerokok biasanya nih kalau sama orang ini nih ngobrolnya. Karena kalau nggak sama rokok, puyeng kita ngobrolnya. Tepuk tangan dong teman-teman untuk Kang Husni. Luar biasa Kang. Makasih nih Kang udah mau main ke Langgam. Siap. Dan nggak nutup kemungkinan kan kita di lain kesempatan bisa kolaborasi bareng kan dengan rekan-rekan di Ibnu dan rekan-rekan di Langgam gitu. Terakhir Kang, capaian terdekat deh kan kalau tadi kita bicaranya yang entah kapan gitu kan. Terdekat nih apa nih terdekat? Ya terdekat. Hari ini kita merujuk dewasa gitu kan. Oh iya, saya paham nih alurnya kemana. Merujuk dewasa bahwa ya hari ini bagaimanapun kita juga harus mempersiapkan diri kan menjadi orang yang normal gitu kan. Betul. Orang yang normal ya mempersiapkan bahwa hari ini mewujudkan beberapa gagasan yang dekat. Iya, paham. Gagasan yang dekat. Nah, itu mungkin kita juga kedepannya ya harus mungkin mempunyai pasangan. Ya udah punya kan kalau sekarang bukan mungkin. Ya, intinya bahwa sesibuk apapun kita, apapun kita bahwa ya kita tetap harus memaksimalkan, jangan lupa diri gitu kan. Betul. Ya tadi itu kalau kata saya beberapa kali melihat postingan itu seorang aktivis yang memang menggembleng diri secara intelektualnya tapi dia lupa secara ekonomi. Secara masalah pribadinya maka stres dia itu. Maka kita harus membalanskan itu kan. Betul. Membalanskan itu sehingga ke depan ya bisa lebih leluasa dan lebih maksimal dalam membangun keluarga dan keluarga peradaban itu deh, keluarga peradaban terdekat. Ini kan. Iya. Dan dia nih ntar habis lebaran mau nikah, intinya itu. Cuman sulit, bridgingnya udah masuk. Cuman sulit ngomongnya, nggak tahu kemana. Nanti pasangan kamu marah loh kalau nggak diobrolkan secara langsung. Bicara pribadi dan bicara gagasan kadang lebih sulit pribadi. Berat kalau pribadi. Dia mau nikah kawan-kawan nanti bulan-bulan setelah lebaran, bulan Syawal. Kita doakan yang terbaik untuk Kang Husni dan pasangan. Jangan lupa undangannya loh. Jangan lupa undangannya. Siap. Karena kalau di kampung nggak usah ngundang, ke saya pasti datang gitu. Oh siap. Terima kasih nih Kang sekali lagi. Sehat-sehat selalu. Amin. Lancar segala aktivitas dan proyeksinya. Mudah-mudahan segala rencana yang sudah direncanakan itu tercapai. Tuh, terima kasih juga kawan-kawan yang sudah mendengarkan perbincangan kita bareng Sekretaris PW Ibnu Jabar ini. Luar biasa. Tapi ini karena yang wawancaranya lebih tahu kehidupan pribadi saya, jadi pertanyaannya mengurutik pribadi terus ya. Biasanya kalau podcast saya nggak pernah cerita pribadi kayak gitu. Udah apa-apaan lagi kan kalau podcast masih ngomongin kebanyakan yang terlalu serius tuh. Itu Kang stuck juga sebenarnya, tapi ini emang kawan dari kecil. Jadi saya ungkaplah sedikit-sedikit. Itu saja kawan-kawan. Bertemu lagi bersama saya nanti di Siniar Langgam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang.